Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mudaththir. Kita sekarang masuk di ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqula alladzina fi qulubihim maradun wal kafirun ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Artinya, dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Di ayat ke-31 ini
Ayatnya cukup panjang, mungkin ayat yang terpanjang di surat Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan." Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari bangsa malaikat. Di sini, di dalam kalimat ini mengandung pelajaran. Di antaranya penetapan keberadaan neraka sebagai tempat kembali yang abadi, penuh dengan siksaan bagi para pendurhaka dan pembangkang aturan ilahi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan tentang an-nar, neraka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menjelaskan tentang an-nar di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka seorang mukmin dia beriman bahwasannya an-naru haqqun. Dia bersaksi bahwasannya neraka itu hak, benar adanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya keberadaan neraka itu tidak bisa dibantah. Dan ini sekaligus sebagai bantahan bagi orang-orang yang tidak mempercayainya, dari kalangan orang-orang kafir atau yang sejenis dengan mereka. Ya, sebagian orang yang intima kepada Islam, barakallahu fikum, mereka tidak yakin dengan keberadaan neraka dan surga. Katanya surga dan neraka itu hanya ada di alam zihni, ya, hanya ada di bayangan benak manusia. Hakikatnya tidak ada. Itu katanya hayalannya orang-orang Arab saja. Nas'alullah as-salamah. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian dikatakan surga dan neraka itu tidak ada hakikatnya, sedangkan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebut-nyebutnya. Bahkan Nabi mengajari kita doa berlindung dari siksa api neraka. Di setiap penghujung tahiyat akhir, ya, di dalam salat-salat kita dibimbing bagaimana berlindung dari azab neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pertanyaannya, mungkinkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari, membimbing kita dengan sesuatu yang kemudian sesuatu itu enggak ada hakikatnya? Tidak mungkin. Tidak ada ajaran Nabi yang kemudian sia-sia. Nabi sendiri berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam. Di redaksi yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Bahkan Nabi menjelaskan, siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, surga akan berkata, ya Allah, masukkan si fulan ke dalam surga. Ketika ada seorang hamba yang berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Ini semua bimbingan yang menunjukkan dengan tegas bahwa al-jannatu wan naru haqqun.
neraka dan surga itu benar adanya. Ayat ini salah satu di antara petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penjaga neraka, bahwa Allah menjadikan penjaga neraka itu adalah para malaikat. Bagaimana sesuatu yang tidak ada hakikatnya kemudian dijaga? Ketika Allah tugaskan ada yang menjaga neraka, berarti neraka itu beneran ada. Iman kepada keberadaan surga dan neraka ini bagian daripada cakupan al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan seorang mukmin dia mengimani tentang 3 hal terkait dengan surga dan neraka. Pertama, dia beriman bahwa surga dan neraka itu kedua-duanya makhluk Allah. Makhluk Allah bukan ibu? Makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, seorang mukmin meyakini bahwa surga dan neraka itu kekal abadi, la yafniyani, tidak mengalami kefanaan. Dia makhluk yang kekal abadi, tidak mengalami kefanaan. Tayyib. Kemudian yang ketiga, kedua-duanya sudah ada saat ini. Surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Di mana adanya? Allahu a'lam. Karena akhirat ini perkara gaib. Sehingga mengimani segala sesuatu tentang akhirat ini termasuk bagian al-iman bil ghaib. Orang yang mengimaninya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan di surat-surat pertama dari Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yakni orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka ya sebagai orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, bagaimana kemudian orang mengingkari keberadaan kehidupan akhirat ini? Maka ketika mereka tidak beriman kepada yaumul akhir, berarti tidak ada iman pada dirinya. Karena rukun iman itu ya satu saja ditinggalkan sama saja dengan meninggalkan semuanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya 3 perkara yang mesti diimani tentang surga dan neraka. Bisa diulangi ibu? Pertama, kedua-duanya merupakan makhluk Allah. Yang kedua, kedua-duanya adalah makhluk yang kekal abadi, tidak mengalami kefanaan. Yang ketiga, dua-duanya sudah ada saat ini. Sudah ada saat ini. Tempatnya di mana? Allahu a'lam. Karena alam akhirat itu alam gaib. Dan kita wajib beriman kepada perkara gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Tayyib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Nah, itulah 3 perkara yang mesti diimani terkait dengan surga dan neraka. Intinya surga itu ada di atas, neraka itu ada di bawah. Di mana di atasnya, di mana di bawahnya, Allahu a'lam. Ini perkara gaib. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Al-abrar, ya kitab mereka ada di illiyin, tempat yang tertinggi. Ya, sedangkan al-fujjar, para pendurhaka, kitab mereka ada di sijjin, tempat yang paling rendah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah juga menjelaskan di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Setelah Allah menyempurnakan penciptaan manusia, berikutnya Allah Subhanahu wa taala radadnahu, kami kembalikan manusia itu asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Ke tempat yang paling rendah. Salah satu tafsiran tempat yang paling rendah adalah neraka. Asfala safilin maksudnya adalah neraka. Begitu. Jadi jika manusia setelah disempurnakan penciptaannya, jiwa raganya, hati dan juga fisiknya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dia tidak mau bersyukur dengan ketundukan kepatuhannya kepada Allah, maka dia akan dihinakan di tempat yang rendah. Kami kembalikan dia ke tempat yang rendah. Siapa itu? Manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang tidak beramal saleh. Karena kelanjutan ayatnya menjelaskan tentang orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Mereka itulah yang dapat pahala tanpa batasan, pahala yang terus mengalir tanpa putus. Berarti manusia-manusia yang kufur dan mereka berbuat jahat semasa hidupnya di dunia, radadnahu asfala safilin, kami kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah. Maksudnya adalah neraka. Ditambah lagi neraka itu tingkatannya ke bawah, namanya darokat. Tingkatan ke bawah itu istilahnya darokat. Siapa yang ada di neraka paling bawah? Munafikin. Innal munafikina fiddarkil asfal. Fiddarkil asfal. Dark. Dia ada di tingkatan paling bawah dari api neraka. Maka neraka itu darokat. Dia bertingkat tapi tingkatannya ke bawah. Yang paling parah yang mana? Yang paling bawah. Beda dengan surga. Surga itu tingkatannya ke atas. Illiyin. Tingkatannya ke atas, namanya darajat. Orang kita nyebutnya derajat. Mana yang paling istimewa? Derajat surga yang paling atas. Yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, faidah pertama. Ibu mohon maaf ya, tulisannya belum dirapihkan. Jadi belum bisa bagi-bagi PDF-nya.
Insyaallah nanti digabungkan dengan pertemuan berikutnya. Jadi nulis sendiri saja Bu ya, enggak apa-apa kan? Ya kali-kali nyuap sendiri gitu kan. Tidak disuapin terus. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ringkasannya insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Faidah yang keberapa? Kedua. Masih di kalimat wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Dari kalimat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa petugas yang diangkat oleh Allah untuk mengurus urusan neraka, mengatur, mengawasi, memberikan siksaan kepada penghuninya adalah para malaikat. Para malaikat. Jadi petugas penjaga neraka itu bukan bangsa manusia, bukan pula bangsa jin. Siapa yang bertugas dan ditugaskan oleh Allah? Bangsa malaikat. Mengapa penjaganya malaikat? Mengapa Bu? Kok enggak dari kita saja gitu? Atau dari bangsa jin? Barakallahu fiikum. Kenapa? Kita sebutkan setidak-tidaknya 3 alasan. Pertama, hal itu sudah menjadi ketetapan Allah. Allah itu berbuat sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Itu urusan Allah, sudah ketetapan Allah. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah justru yang akan ditanyai. Jadi Ibu, Allah itu mau berbuat apa saja, berucap apa saja, ya Allah sebagai Rabbul Alamin. Tidak ada satupun pihak yang kemudian ngatur-ngatur Allah. Kita yang justru diatur oleh Allah. Karena Allah Al-Khaliq sedangkan kita adalah makhluk. Tidak ada yang kemudian akan memintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan dan ketetapan Allah. Nggak ada satupun pihak. Justru kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segala ucapan, perbuatan, tindakan kita. Bisa dipahami ini? Nah, ini sudah ketetapan Allah. Kata Allah yang bertugas menjaga neraka itu ya malaikat. Sudah, itu ketetapan Allah. Taib. Itu yang pertama ya. Mengapa penjaganya malaikat? Karena sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, sudah dinas oleh Allah, sudah ditegaskan oleh Allah bahwa para malaikat ini adalah makhluk Allah yang hebat, kuat, kokoh, perkasa. Ditambah lagi istimewanya mereka tidak pernah durhaka. Tidak pernah durhaka. Dan itu Allah tegaskan di surat At-Tahrim. Di antaranya surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, di poin berikutnya Allah sampaikan, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu para penjaganya, para penjaga, maksudnya para penjaga neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, itu adalah para malaikat. Bagaimana karakter mereka? Ghiladun, yang kasar, syidadun, dan keras. Ditambah lagi, la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya. Wa yaf'alun ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Istimewa ini malaikat. Jadi mereka pantas menjadi, sebagian mereka menjadi penjaga pintu neraka. Mereka yang ditugaskan untuk mengurusi urusan neraka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di kesempatan yang lain, di ayat yang lain, Allah juga menyebut mereka itu dengan ibadum mukramun. Ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Mulia mereka ini. Nabi SAW menyebut mereka juga dengan safara kiram al-bararah, kiramil bararah. Ya, mereka ini orang-orang yang mulia, lagi orang-orang yang baik, makhluk Allah yang mulia dan baik. Kiram al-bararah. Baik, maka pantaslah kalau mereka kemudian menyandang tugas untuk menjaga neraka, mengurusi neraka. Taib. Nah, itu yang kedua. Jadi mereka itu makhluk Allah yang hebat, kuat, kokoh, perkasa, dan tidak pernah durhaka. Kalau manusia, Bu, manusia itu ada lengahnya. Manusia itu ada lalainya. Ibu, manusia itu niatnya bisa berbolak-balik. Di awal ikhlas, bisa jadi di tengah jalan tidak ikhlas dan tidak jelas, gitu ya. Itu manusia. Ya. Apalagi kalau sudah terfitnah dengan dunia. Dulu lagi ngerintis yayasan, ya, tidak ada yang mau support, gitu ya. Maaf kalau kurang fasih. Makanannya nasi bukan roti. Taib. Giliran yayasan sudah gede, sudah berkembang, duitnya besar. Kenapa pada nimbrung? Saya dong jadi bendaharanya. Sudahlah saya aja ketua yayasannya. Bolehlah saya jadi pengawasnya. Nah, ini fitnah. Fitnah dunia. Jadi repot nanti kalau manusia ditugasi jaga neraka, gitu ya. Nanti ada yang ngelobi gimana? Ya. Kita nepotisme dong, gitu ya. Kita KKN yuk, gitu. Nah, ini kan repot. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan lagian malaikat itu kan bukan makhluk yang mukallaf. Mereka bukan makhluk mukallaf yang terancam neraka, yang dijanjikan surga. Enggak. Mereka makhluk khusus yang Allah ciptakan. Nah, makanya yang ketiga, kenapa penjaganya para malaikat? Yang ketiga ini, yang akan menjadi penghuni neraka itu adalah bangsa jin dan manusia.
Yang akan menjadi penghuni neraka itu adalah bangsa jin dan manusia. Kenapa bangsa jin dan manusia, Ibu? Karena dua makhluk inilah yang mukallaf, terbebani oleh syariat. Jika dia tunduk kepada syariat Allah, dijanjikan surga. Dan jika dia membangkang durhaka kepada syariat Allah, maka dia terancam neraka. Begitu. Jadi nanti yang akan menjadi penghuni neraka itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Surat apa itu teh? Siapa yang tahu? Al-jin. Pokoknya kalau ada kalimat jin, al-jin berarti. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat berapa tadi, Bu? 179. Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak sekali dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia yang model bagaimana? Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu, kata Allah, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, dan mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah itu. Jadi yang nanti akan menjadi penghuni neraka dan surga itu adalah yang akan menjadi penghuni neraka berdasarkan ayat ini adalah bangsa jin dan manusia. Ibu, manusia terbuat dari apa? Tanah atau air? Iya, dua-duanya. Taib. Jin terbuat dari apa? Api. Enak mana kalau disiksa di neraka? Jin atau manusia? Hah? Barangkali ya ada orang berpikiran enak ya jadi jin, ya api dimakan api, kayak jeruk makan jeruk. Barakallahu fikum. Itu kan anggapan manusia. Kita aja loh dari air, ya bisa binasa enggak kalau disiksa pakai air? Oh bisa. Padahal kita dari air. Ibu pernah lihat orang motong benda padat, benda keras pakai sebrotan air. Jadi air itu ditekan, dikeluarkan dengan tekanan sekian, kemudian disudutkan dengan titik yang sangat kecil. Begitu. Itu bisa motong besi, bisa motong baja. Itu loh air. Kalau baja saja terpotong ketika terlewati oleh semburan air yang dikasih tekanan itu, bagaimana lagi kalau tubuh manusia? Kalau manusia dikatakan dari tanah, Ibu, kalau ada orang nimpuk kita pakai batu bata merah, dari tanah kan?
Sakit tidak Ibu? Sakit. Ya, jadi jangan dibayangkan, oh kalau jin itu enak. Kayaknya nggak sakit dia kalau disiksa. Wong dari api juga dia. Itu kan anggapan manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali ke pembahasan. Yang ketiga tadi, kenapa penjaganya itu adalah para malaikat? Karena nanti yang akan menjadi penghuni neraka itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Seandainya yang menjadi penjaga neraka itu adalah dari bangsa jin atau dari bangsa manusia, berarti penjaganya itu berarti sesama mereka, kan begitu? Kalau penjaganya sesama mereka, Ibu, ini akan ada banyak kemungkinan. Paham? Akan ada banyak kemungkinan. Jadi kalau yang jaga misalkan bangsa jin, aduh kasihan bangsaku sedang pada disiksa. Ya. Dia akan nyari-nyari celah gimana nih biar mereka istirahat dulu lah barang 1 jam 2 jam. Ya. Biarin manusia disiksa terus. Yang pokoknya bangsa saya ini bangsa jin. Bisa jadi akan muncul rasa kasihan yang menjadikan mereka akhirnya lemah lembut kepada makhluk yang sejenis dengan mereka. Apalagi kalau yang jaga manusia. Namanya manusia. Aduh, itu keluarga saya kasihan gitu ya. Sudahlah, nyambuknya jangan terlalu keras gitu. Kan begitu. Akan muncul rasa iba, kasihan. Kan ada saja ya namanya sesama bangsa, sesama jenis. Barakallahu fikum. Nah, makanya ini hikmahnya kenapa penjaga neraka itu dari bangsa malaikat. Jadi istilah apa namanya? Teposeliro. Teposeliro itu apa? Hah? Ya pokoknya kasih sayang, rasa iba, rasa kasihan, prihatin itu nggak akan ada. Yang disifati oleh Allah, neraka penjaga, malaikat penjaga neraka itu ghiladun syidadun. Ya. Tidak ada belas kasihannya, keras, kasar, ya dan besar mereka, kuat, kokoh, perkasa. Artinya nggak akan ada satupun kekuatan dari bangsa jin atau manusia yang sedang disiksa di dalam api neraka. Tidak ada satupun kekuatan dari mereka untuk kemudian bisa menumbangkan, merobohkan, atau bahkan membinasakan para malaikat ini. Artinya Ibu, kalau ini penduduk neraka ini bersekongkol, kita lawan aja yuk penjaganya. Nggak bisa. Ya, jangan dibayangkan seperti siksaan di dunia. Orang di penjara bisa rombongan kabur, bisa Bu? Ada yang bikin terowongan, ada yang masuk ke septic tank, begitu ya. Itu kan di dunia. Ini jangan dibayangkan seperti penjara di dunia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu setidak-tidaknya jawaban dari mengapa penjaga neraka itu dari para malaikat. Taib. Berikutnya, kita lanjutkan dari kalimat wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Di sini ada pelajaran bagi kita bahwa jumlah penjaga neraka, Allah kan menyebutkan yang artinya dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu, maksudnya bilangan malaikat penjaga neraka itu, melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Berapa Ibu?
penjaga penjaga neraka dari bangsa malaikat ini? Di ayat sebelumnya. Alaiha tis'ata asyar. Disebutkan kan di ayat sebelumnya jumlah malaikat yang ditugasi untuk menjaga neraka itu 19 malaikat. Nah, Allah tegaskan di ayat ini, tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir. Nah, di sini kita ambil faedahnya bahwa jumlah penjaga neraka yang sedikit, yakni 19 malaikat. Iya. 19 itu sedikit atau banyak, Ibu? Kalau hitungan dunia, hitungan kita, ya dia jamak, ya 19 itu lebih dari 3 jamak. Tapi kan kalau bandingannya dengan neraka yang begitu luas, begitu besar, ya, dan juga begitu dalam, satu tingkatannya begitu dalam, begitu ya. Maka jumlah 19 ini tentu sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan begitu besar, luas, dan dalamnya neraka. Namun penting kita perhatikan, itu hanyalah perhitungan manusia. Sedangkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib. Jadi jumlah penjaga neraka yang sedikit itu, cuman 19 malaikat, sejatinya mengandung hikmah. Yang diantara hikmahnya, yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, fitnatan lilladzina kafaru. Yang pertama adalah sebagai fitnah. Apa fitnah ini, Ibu? Sebagian mufassir menyebutkan bahwa fitnah di sini itu siksaan. Jadi fitnah yang dimaksud juga bisa bermakna azab atau siksaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 13. Jadi fitnah itu kadang maknanya azab. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari itu, yakni hari pembalasan, 'alan nari, di dalam api neraka, yuftanuna, mereka difitnah. Maksudnya mereka diazab di dalam api neraka. Surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 13. Nah, jadi fitnah di dalam ayat ini maknanya juga bisa azab. Baik. Juga fitnah di sini bisa maknanya adalah ujian dan cobaan. Jadi fitnah itu banyak maknanya. Syirik juga bisa dikatakan fitnah. Gitu ya. Pokoknya semua malapetaka, dosa, musibah, bencana, segala sesuatu yang jelek, ya semua perkara yang buruk itu bisa disebut fitnah. Nah, termasuk ujian dan cobaan. Si fulan sedang mendapatkan fitnah. Maksudnya si fulan sedang mendapatkan ujian dan cobaan. Fitnah. Nah, jadi yang pertama, dia sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Apakah itu azab, apakah itu ujian dan cobaan. Jadi jumlah malaikat yang hanya 19 sebagai penjaga neraka itu menjadi ujian dan cobaan bagi orang-orang yang tidak mempercayainya, orang-orang kafir yang tidak beriman. Agar apa ini? Agar mereka menampakkan sikap asli mereka atas hal tersebut. Apa sebetulnya ya sikap asli mereka?
dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ternyata mereka itu mendustakan, bahkan mengolok-olok. Itu sikap aslinya. Orang beriman kan nggak mungkin begitu. Bagaimana dia mengolok-olok firman Allah? Bagaimana dia mendustakan atau bahkan sekedar ragu-ragu terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Orang beriman tidak mungkin seperti itu. Karena Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, beda dengan orang-orang kafir ini. Allah sebutkan jumlah 19 menjadi ujian bagi mereka. Apa sebenarnya sikap yang akan mereka tampilkan? Bagaimana sebenarnya sikap yang akan mereka tampakkan? Dan jelas saja ternyata mereka mendustakan. Mereka bertanya-tanya, ya, pertanyaan yang menggambarkan mereka ini mendustakan dan mengolok-olok. Apa kata mereka? Muhammad itu kok cuman punya pembantu untuk menyiksa kita cuman 19 orang. 19 malaikat saja. Diolok-oloknya, Ibu. Bagaimana mungkin, kata mereka, malaikat yang jumlahnya sedikit tersebut sanggup mengendalikan jin dan manusia yang berjumlah sangat banyak di neraka, ya, seperti di surat Al-A'raf tadi, ya kan? Akan banyak orang yang menjadi penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Nah, mereka ngolok-ngolok. Gimana ceritanya itu? Bagaimana mungkin malaikat yang jumlahnya sedikit tersebut sanggup mengendalikan jin dan manusia yang berjumlah sangat banyak di dalam neraka? Nerakanya gede, nerakanya luas, besar, dalam. Kok cuma dijaga 19 malaikat? Ya. Prasangka mereka yang sangat dangkal, penuh dengan kekufuran dan keingkaran. Mereka membayangkan, kalau gitu mudah saja kita bisa kabur, bisa lolos. Begitu kan? Makanya dinukil beberapa riwayat. Nah, kita nukilkan satu riwayat yang disebutkan di tafsir At-Tabari, apa yang dinyatakan oleh Abu Jahal. Dengan kesombongannya dia berkata seenaknya komentar terhadap ayat ini. Apa katanya? Amma yastati'u kullu asyaratin minkum an tagliba minha wahidan. Apakah setiap 10 orang dari kalian tidak sanggup mengalahkan satu malaikat? Di satu riwayat dijelaskan, apakah setiap 100 orang dari kalian masa tidak sanggup mengalahkan satu malaikat? Dia kan cuma 19. Kita keroyok aja dia. Begitulah bahasanya, Ibu. Ya, disangkanya malaikat itu bisa dikeroyok. Ya, disangkanya gambaran di sana itu seperti gambaran di dunia. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ada tersebar, Ibu, ya. Ada orang, ya, pasti orang kafir, bukan muslim. Itu ketika mati di peti mayatnya dibekali senjata-senjata api, ada 5 ke apa berapa, AK-47 gitu ya, laras panjang, pokoknya semua senjata api dia bekali. Ya. Ibu tahu kenapa? Iya, katanya nanti kalau ada malaikat yang akan mengazabnya, dia bisa melawan. Ya, disangkanya di sana bisa baku tembak gitu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wasallam. Itu saking jahil dan kufurnya manusia. Ya. Nanti yang ahli samurai mungkin akan dibekali 10 samurai. Gitu. Satu patah masih ada yang kedua. Yang jago panahan mungkin nanti akan dibekali, ya. Akan dibekali panahan. Ini jahilnya manusia. Ya, disangkanya malaikat Munkar dan Nakir, ya, malaikat yang mengazab di
alam kubur bisa dilawan. Taib. Nah, persis seperti ini nih. Jadi memang pendahulunya ada. Ya Abu Jahal dan konco-konconya ini. Masa katanya 10 orang, 100 orang dari kalian tidak bisa ngeroyok satu malaikat dari mereka. Kita kalau di neraka ada misalkan taruhlah 1000 orang, ya, atau mungkin bahkan bisa jutaan orang, masa nggak bisa ngeroyok cuma 19 penjaga? Kalau nalarnya manusia kan begitu ya. Sepertinya kita sanggup, enteng aja. Kalau kita banyakkan kenapa nggak bisa? Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Begitulah Ibu, kalau orang itu kafir ngawur, ya. Akalnya itu ngawur, fitrahnya rusak. Barakallahu fiikum. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua, kenapa penjaga neraka itu hanya 19? Supaya kata Allah Subhanahu wa taala, liyastayqinal ladzina utul kitab. Nah, ini yang kedua. Liyastayqinal ladzina utul kitab. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan tidak ragu sedikit pun. Siapa yang diberi Alkitab? Siapa Ibu yang diberi Alkitab? Yahudi dan Nasrani. Jadi supaya orang Yahudi dan Nasrani menjadi yakin dan tidak ragu sedikit pun tentang berita ini. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh Allah itu sangat cocok. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ayat ini sangat cocok dengan keterangan yang mereka dapatkan di dalam kitabnya mereka, Taurat dan Injil. Sama, informasinya sama, beritanya itu persis sama. Di dalam kitab mereka juga disampaikan seperti itu, bahwa yang akan menjaga neraka itu adalah malaikat. Alaiha tis'ata asar, ya. Jumlah mereka itu ada 19. Itu juga termaktub di dalam Taurat dan Injil. Dan tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak mungkin ada pertentangan di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Justru satu dengan yang lainnya saling membenarkan. Musaddiq lima baina yadayhi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Sudah 1 jam. Ada yang bisa ngulang faidahnya? Ada yang bisa ngulang faidahnya? Satu kata saja. Idem. Idem seperti yang tadi dijelaskan 1 jam. Apa faidah pertama tadi, Bu? Penetapan tentang keberadaan neraka. Barakallahu fiikum. Yang kedua, petugas yang diangkat oleh Allah untuk ngurus urusan neraka adalah para malaikat. Mengapa penjaganya malaikat? 3 kita sebutkan. Ya kan? Yang pertama sudah jadi ketetapan Allah. Yang kedua, mereka ini memang makhluk yang kuat, hebat, kokoh, perkasa, enggak pernah durhaka. Jadi pantas menyandang tugas tersebut. Yang ketiga, karena memang penghuninya dari bangsa jin dan manusia, ya tidak mungkin yang jaganya sesama mereka, karena nanti akan muncul ya beberapa konsekuensi gitu. Ya diantaranya bisa saja nanti ada hal-hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Taib.
Kemudian di faidah ketiga, jumlah penjaga neraka yang sedikit itu sejatinya mengandung hikmah. Di antaranya dua sudah kita jelaskan. Pertama, sebagai ujian bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, ya, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan tidak ragu sedikit pun. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Biidznillah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.